Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Pemirsa Azka Channel yang mulia dimanapun Anda berada, malam hari ini ownernya Azka Channel alhamdulillah bisa menjumpai fansnya Azka Channel yang senantiasa konsisten terhadap kemajuan pengetahuan ibadah baik mahdoh atau ghair mahdoh. Kalau subuh itu berbicara terkait dengan tasawuf, maka malam hari ini ownernya Azka Channel itu berbicara, ini Rizal mahasiswa saya ini. Rizal ya berbicara terkait problematika dalam rumah tangga. Ini bukan agak menarik ya bagi kita yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, baik yang sudah punya momongan atau yang belum. Namun sebelumnya nanti silakan yang mau tap-tap, mau ngirim mawar, mau ngirim berlian, lanjut ya. Baik, siapapun yang berkeluarga ingin keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, siapapun, ketentraman dalam rumah tangga menjadi faktor utama ya, faktor utama. Namun demikian kita tidak bisa menyangkal ya, apabila gelombang kehidupan itu menerpa kepada keluarga kita. Lagi adem, ayem, kadang-kadang cobaan ada. Jadi kalau baru nikah memang tenang-tenang. Kalau sudah berjalan setahun, 2 tahun mulai ada
riak-riak dan gelombang yang mengganggu terhadap rumah tangga kita. Baik, apa saja ya yang biasanya muncul dalam rumah tangga kita sehingga tergoyah. Yang pertama, cemburu. Apa? Cemburu. Pemirsa, cemburu ialah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Kita sepakati dulu apa itu cemburu ya. Ulangi, cemburu ialah perasaan tidak senang terhadap hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Akibatnya cemburulah, muncullah rasa cemburu. Karena apa? Orang yang kita cintai ya, orang yang kita sangat cintai ternyata mulai mengabaikan dirinya. Muncul cemburu ya. Tentu pemirsa, semua orang akan menaruh cemburu apabila yang dimilikinya itu akan diambil atau dirampas orang. Jadi semuanya akan bisa cemburu, akan bisa timbul ya dalam dirinya cemburu apabila orang yang dimilikinya, yang dicintainya, yang disayanginya itu akan diambil orang, dirampas orang. Assalamualaikum Syekh, Abuya, Ustadz, Barokah, Masya Allah. Terima kasih Kang, terima kasih. Baru mendapatkan lencana pemberian hadiah. Terima kasih. Hadiahnya apa nih? Kopi atau mawar atau apa? Ya, silakan. Ulangi. Cemburu ialah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh orang yang dicintai karena dinilai mengabaikan dirinya. Mulai hare-hare ya, mulai acuh tak acuh ya. Itu cemburu. Kemudian semua orang akan menaruh cemburu juga bila yang dimilikinya itu akan diambil atau dirampas orang. Jadi cemburu itu seperti itu penjelasannya. Dan terjadi bukan hanya pada perempuan, laki-laki juga sama memiliki rasa cemburu. Baru saja mendapat lencana pemberian hadiah 1. Terima kasih Kang. Ya. Ini lagi bicara soal cemburu ya. Oleh karena itu silakan suami atau istri, neng atau siapa saja ya yang ikut ke materi malam hari ini. Begitu gejala salah satu seni cinta yang bergelora di dalam diri suami atau
istri yang masing-masing mempunyai rasa cemburu yang menjadi kecintaannya itu jangan lepas daripadanya. Jadi gejala, pamit dulu, silakan Kang, silakan. Lanjut Kang, lanjut. Semoga sukses ya. Kang Ahmad silakan. Jadi gejala cemburu itu ada pada suami, ada pada istri ya. Ada pada suami, ada pada istri gejala cemburu itu. Semuanya memiliki perasaan bahwa tidak ingin ya, pasangannya ada yang mengganggu. Tidak ingin ya, istrinya ada yang mengganggu. Tidak ingin suaminya ada yang mengganggu. Itu muncul cemburu. Karena apa? Jangan salah paham, cemburu itu adalah rasa memiliki ya. Tidak mau orang yang kita cintai itu diambil orang ya. Atau kepincut lah sama orang lain. Atau terbawa arus ya. Terbawa arus oleh orang lain. Dalam rumah tangga seperti itu ya. Begitu juga pada saat masih berpacaran lah bahasanya gitu. Rasa cemburu sudah mulai. Bahkan dampak dari rasa cemburu buta itu timbul malapetaka juga. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita pahami bersama. Kita pahami bersama ya terkait dengan cemburu itu ya, Kang Arif, Kang siapa namanya? Hamid. Jadi cemburu itu muncul dari perasaan ya yang dimiliki oleh suami atau istri yang tidak mau pasangannya itu terganggu oleh orang lain. Perhatiannya jadi berbeda, itu cemburu. Pemirsa, sebaliknya bila sifat cemburu tidak ada, itu ibarat gulai tidak bergaram, hambarlah. Ya. Pergaulannya yang menunjukkan seni cinta tidak dipunyai. Jadi cemburu itu boleh, karena itu sebagai pelengkap ya, pelengkap dalam rumah tangga, garamnya dalam rumah tangga. Walaupun pemirsa, terima kasih, ini sudah ada yang memberi lencana kembali. Terima kasih. Walaupun pemirsa, cemburu itu ada batasnya. Itu ya. Ada batasnya. Jangan kebablasan. Begitu pula istri yang lekas marah dan buruk sangka apabila suaminya terlambat pulang dari kantor
suaminya disambut dengan muka yang muram. Ia tidak menegur dan menanya apa sebabnya pulang terlambat. Jangan begitu, seorang istri itu tidak boleh begitu. Kalau suaminya pulang terlambat, bersikap yang baik saja, ya. Tanya dengan baik-baik, atau yang lebih baik adalah terbersit dalam pikirannya, bukan cemburu dihelakeun, ya, bukan didahulukan. Datang yang biasanya jam 7 jadi jam 8, pintu masuk tidak dibuka karena terlambat. Jangan dulu begitu kalau seorang istri atau juga seorang suami yang istrinya bekerja. Jangan, ya. Disambut aja biasa, ya. Karena apa? Yang pertama, mungkin saja perjalanan pulang macet kendaraannya. Ya, karena apa? Karena banjir, gitu kan, biasa begitu. Coba jalan ke Balai Endah sok banjir, di jalan rumah sakit ke Debagi juga banjir. Jadi kalau suami bapak atau istri bapak datang terlambat, selagi rasional, maka diterima dengan baik. Atau mungkin saja suami bapak atau istri bapak atau pasangan, ya, yang ada itu di tempat kerja menerima tamu kedinasan tentu. Karena apabila itu dilakukan tanpa basa-basi, cemberut, ya, mukanya tidak sumringah, itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Suami sudah capek, tidak disambut, ya, karena rasa cemburu, ya. Atau juga sebaliknya, istri sudah capek, ya, sudah lelah, kena macet. Jadi jangan sampai begitu, karena apabila bersikap seperti itu akan mendatangkan, ya, ketidakbahagiaan, ya, Kang Pelipil atau Pelipil, ya. Malah akan menimbulkan kurangnya cinta pada masing-masing. Lama-kelamaan akan menjadi pudar. Ini yang harus dijaga oleh kita. Jadi suami apabila terlambat, jangan disudutkan, ditanya kenapa terlambat, biasanya tek-tek bengek. Jangan begitu. Sebab sekali bersikap seperti itu, maka sang suami merasa, ya, tersakitilah hatinya. Udah capek cari nafkah, pulang ke rumah sedikit aja dimarahi, ya. Karena boleh jadi, ya, di kantor, di tempat kerja itu ada tamu, ya, ada tamu yang cukup lama. Insya Allah apabila batin kita sudah menyatu, ya,
itu tidak akan gampang cemburu. Mesin hati ini, begitu melihat raut muka suami kita, getaran sama. Jadi biasalah senyum, kemudian ke rumah, ke dalam rumah, tasnya dibawa, itu ya, makan dulu santai, baru Pak. Biasanya kok jam 7, ini jam 8. Apa ada tamu, Pak? Itu. Tamu nih ya. Kalau banjir itu di media sosial sering muncul yang langganan banjir. Macetnya juga bisa 1 kilo karena banjir ya. Dipaksakan bahaya. Bahayanya itu nanti mesin ya kena air, kan gitu. Jadi dibawa ke rumah dulu, baik, makan sebagai biasa, dan menanyanya juga pelan-pelan. Jangan di depan rumah dimarahi. Nggak tahu duduk persoalannya marah-marah. Baik suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Sama saja dua-duanya ada rasa cemburu. Ya. Baik pemirsa, kita lanjut coba sekarang. Rasa cemburu bagi suami merupakan keharusan yang harus dimiliki, tidak boleh tidak. Kalau suami tetap harus cemburu, harus ada rasa cemburu sebagai bukti cintanya terhadap istrinya. Pemirsa, jika rasa cemburu tidak ada pada suami, coba berarti dia telah merelakan istrinya melakukan sesuatu yang menjerumuskan ke dalam kehinaan. Sakit hatilah pokoknya mah kalau seorang istri suaminya sudah tidak cemburu. Berarti kan rasa cintanya kurang, gitu ya. Membiarkan istrinya mau pulang jam berapa saja, apa itu namanya menyakitkan bagi seorang istri. Juga sama bagi suami. Kalau istrinya sudah nggak pernah bertanya hare-hare, ya, itu juga titik-titik awal ya, titik-titik awal runtuhnya sebuah rumah tangga akibat cemburu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aa Garut Wilujeng Wengi, selamat malam. Ini Abah sedang berbicara tentang problematika yang muncul dalam rumah tangga ya. Yang pertama dijelaskan terkait dengan cemburu ya. Cemburu yang boleh jadi muncul dari suami atau jadi istri, karena kedua-duanya harus memiliki rasa cemburu sebagai bukti kasih sayang. Suami yang demikian berarti telah mengabaikan kepemimpinannya. Jadi, kalau suami yang tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya itu sudah mengabaikan kepemimpinannya dalam rumah tangga.
tanggung jawabnya dalam rumah tangga terhadap siapa? Terhadap istrinya. Sedangkan suami telah diangkat oleh Allah ya menjadi pemimpin wanita. Ar-rijalu qawwamun 'alal nisa. Jadi laki-laki mah pemimpin ya. Jadi pemimpin dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai suami kita kemudian lepas tanggung jawab. Gitu. Tapi apabila itu terjadi nih, Neng Rike dengan suaminya tolong dicamkan ini. Cemburu itu perlu karena cintanya istri terhadap suaminya. Cemburu yang muncul di suami perlu karena cintanya suami terhadap istrinya. Tidak mau istrinya diganggu orang. Tidak mau suaminya diganggu orang. Itu cinta. Pemirsa, yang bahaya itu disebutkan tadi. Kalau suami tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya, hare-hare saja, itu bahaya. Harus ada suami itu cemburu terhadap istrinya. Karena suami itulah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Karena suami itulah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Karena suami itulah yang menjadi imam dalam rumah tangga. Yang tidak boleh adalah cemburu buta. Cemburu yang buta artinya tanpa alasan ya. Silakan ya. Yang mau tap-tap silakan ya. Yang memberi hadiah juga silakan ya. Terima kasih Mbak Siti ya. Iya ya yang telah bergabung. Baik. Dalam ajaran Islam itu membolehkan cemburu dengan tujuan agar suami istri dapat hidup dengan tenang ya. Mesra serta dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang hina dan kotor. Jadi dalam Islam diperbolehkan cemburu. Ya. Muncul rasa cemburu itu nggak apa-apa, dibolehkan ya. Agar apa? Agar suami istri itu tenang. Kemudian mesra terus gitu ya. Serta dijauhkan dari sifat dan perbuatan yang terhina. Kalau rasa cemburu ada kan tenang. Tenang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan ya. Kalau istri terhadap suaminya. Kemudian bawa tasnya. Ditanya, "Papi, mau mandi dulu atau mau makan dulu?" Mami sudah mempersiapkan air hangat. Mami sudah mempersiapkan masakan yang lezat untuk papi. Model seperti ini pemirsa. Yang menjadi kebahagiaan bagi pasangan suami dan istri. Jadi saya ulangi, jangan sampai terlambat sedikit marah-marah, kemudian
tampil dengan wajah yang tidak sumringah, itu ya Kang Denny ya. Denny Spirit, nah ini Denny Spirit nih balad ya. Rasulullah telah bersabda, al-ghairatu minal iman wal miza'u minan nifaq. Ya. Silakan yang tap-tap barusan Kang Denny ya atau siapa ya? Silakan. Kecemburuan itu termasuk sebagian dari iman. Dan mizak atau memasukkan orang laki-laki lain ke rumah istrinya kemudian dibiarkan, itu termasuk sifat munafik. Tidak boleh, bukan tidak boleh lagi, itu perbuatan yang nista. Pemirsa, cemburu bisa menjadi faktor pencetus permusuhan suami istri. Bisa. Capek, dibukakan pintunya lama, baru juga dibuka pintu sudah ditanya, dari mana? Biasanya kan pulang jam 8, sekarang jam 9. Dari mana saja? Jangan begitu. Tekniknya, ya ini ibu rumah tangga, jangan begitu terhadap suami kita. Tadi kan dikatakan barangkali ya di jalan macet karena sering hujan, atau mau pulang didatangi tamu ya. Tamu jauh-jauh kemudian datang ditinggalkan, tidak mungkin. Karena suami kita itu pelayan ya, abdi negara, begitu hebat itu ya. Nah, kalau kemudian dimarahi ya, kemudian diomeli terus, makanan yang tadinya enak juga tadi ya jadi tidak enak ya. Minuman yang manis jadi tidak manis. Karena apa? Sikap dan perilaku istri kita atau suami kita yang tidak memahami, tidak mengerti gitu ya, tidak memahami atau tidak mengerti akan pekerjaan yang dikerjakannya. Hanya persoalan sedikit menjadi problem ya, gitu. Jangan, karena itu yang akan jadi cikal bakal runtuhnya sebuah rumah tangga. Karena itu pemirsa, suami atau istri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kecemburuan. Jadi bukan hanya istri saja, suami juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kecemburuan. Baik berupa ucapan, ya, perbuatan, ya, perilaku dan seterusnya. Ucapan ya, yang tadinya sayang, nggak ada kata sayang. Curiga itu istri kita itu. Perbuatan yang tadinya tidak rapi dan memakai minyak wangi, sekarang berubah
jadi rapi dan senantiasa pakai minyak wangi. Nah, itu perubahan itu yang menimbulkan benih-benih kecemburuan. Kecuali di antara keduanya memahami sudah biasa suami saya memang pakaiannya necis, kemudian pakai minyak wangi, nggak ada masalah. Tapi yang tadinya tidak, ya, kemudian ngadak-ngadak, ya, mendadak pakai minyak wangi, rambutnya klimis, ya, itu istri bisa cemburu, ya, dan itu menjadi tanda-tanda yang apabila dibiarkan itu menimbulkan percekcokan dalam rumah tangga. Pemirsa, untuk mencegah terjadinya kecemburuan suami terhadap istrinya atau sebaliknya, cara yang paling tepat ialah masing-masing menepati ketentuan Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Itu, ya, sehingga selamat dari macam-macam yang dapat merusak kemesraan, keakraban, kedamaian, dan kerukunan mereka. Itu apabila sudah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak sungkan-sangka, ya, tidak emosi, tidak main bentak, tidak main lempar barang dapur. Itu pemirsa. Baik. Abah mau minum dulu ya sebentar. Kita lanjut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suami atau istri cemburu. Coba kita lihat, ya. Yang pertama, karena tidak tahu bahwa hal-hal yang dilakukannya membuat pasangan kita cemburu. Apa contohnya? Ya tadi, yang tadinya tidak mau pakai minyak wangi jadi make, gitu. Yang tadinya sepatunya nggak mengkilap jadi mengkilap, ya. Yang tadinya pulang jam 8 pas lewat sedikit, gitu. Itu yang barangkali karena ketidaktahuan. Nah, kalau ketidaktahuan itu sudah tersampaikan, maka kita berupaya, ya. Kalau janjian di kantor, jangan sampai lebih dari jam kerja, begitu. Oke lah, kalau keadaan alam hujan, itu biasanya istri kita juga memahami. Dan sekali lagi, kalau rumah tangganya sudah lama, itu perasaan hati batin ini sudah menyatu, ya, Kang. Tidak mungkin dibohong-bohongi. Itu yang pertama. Jadi, karena tidak tahu bahwa sikap, ya, yang dilakukan itu menjadi cemburu, ya, tidak tahu. Kemudian yang kedua, karena ingin menyakiti hati pasangannya. Ini yang menjadi cikal bakal nih yang kedua. Jangan sampai ingin menyakiti, ya. Ya, cenah Kang Haji
Pak Ustadz, Om, Abah, karena dia juga begitu, maka harus dibalas. Nggak akan ada selesainya kalau saling balas membalas. Nggak boleh. Terutama ini yang rumah tangga muda, ya, yang rumah tangga muda, tolong jangan ada istilah karena ingin menyakiti pasangan kita. Jangan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga apa yang menimbulkan cemburu? Yang ketiga karena sifat keramah tamahannya terhadap orang lain sehingga menimbulkan kecemburuan pasangannya. Keramah tamahan kita terhadap orang lain bisa menjadi cemburu pasangan kita. Ada tamu, kemudian kita berlebihan keramah tamahannya. Itu juga istri kita bisa cemburu. Kenapa? Biasa-biasa saja. Komo ya, apalagi cara duduk ya. Nah, yang baik adalah posisi duduk ketika ada tamu perempuan, maka istri kita ya tidak jauh dari kita, agar istri kita bisa memantau dan memperhatikan gerak-gerik dan bahasa. Karena dari bahasa juga bisa diketahui pemirsa. Kang Sulaiman, ya, selamat gabung Kang Umrah. Akhirnya istri kita tentu cemburu. Janganlah saya bilang atau Abah bilang biasa-biasa saja, bersikap yang normal-normal saja. Jangan sampai kita merasa diperhatikan orang, kemudian actionnya berlebihan, yang menimbulkan cemburu istri kita. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Dalam agama Islam dikatakan pula bahwa cemburu adalah sebagian dari iman. Itu. Tadi ada ya. Al-ghairatu minal iman. Cemburu sebagian dari iman. Sebab suami yang cemburu dapat dikatakan bahwa suami itu bertanggung jawab terhadap istrinya. Sayang dan bertanggung jawab. Bukan apa-apa ya kalau kemudian suaminya tidak mau istrinya berakting yang bukan-bukan, bertampil yang bukan-bukan, pakaian yang menimbulkan syahwat orang lain. Itu rasa tanggung jawab dari seorang suami terhadap istrinya. Gitu. Jangan salah persepsi. Suami juga merasa kalau istrinya biasanya berangkat jam 7, ini berangkat jam 5. Dengan tanpa alasan yang jelas. Ada. Karena feelingnya sama. Jadi cemburu itu ada baiknya. Jadi ada baiknya cemburu itu. Karena cemburu merupakan senjata yang ampuh untuk mempererat cinta ya dari suami istri. Itu. Cinta kasih ya. Perekatnya itu karena cemburu. Dan tidak merupakan salah satu sarana keutuhan dalam rumah tangga. Untuk menjamin keutuhan dalam rumah tangga itu cemburu itu harus. Ya. Tadi kan di awal ibarat
bumbu itu harus ada garamnya. Pemirsa, dengan cemburu suami akan melindungi istrinya, membahagiakan dan memilikinya. Itu dengan cemburu itu. Jadi tanggung jawab suami lengkap. Dengan cemburu suami akan melindungi istrinya. Tidak boleh ada yang berani nyolek, gitu. Melirik aja, kalau lirikannya tidak jelas, itu suami menghalangi lirikannya. Dan membahagiakan, ya, tanpa ada rasa cemburu, suami akan membiarkan istrinya bertindak semaunya. Datang jam berapa saja boleh, tidak ditanya. Sedih lah, memprihatinkan. Suami jadi enggan memberikan perlindungan, ya, kalau sudah kayak begitu. Enggan memberikan kebahagiaan, dan seterusnya. Itu cemburu. Jadi kalau suami cemburu terhadap istrinya, jangan disalahartikan oleh istrinya. Juga istri cemburu kepada suaminya, jangan disalahartikan oleh suaminya. Pemirsa, kecemburuan seseorang akan menjadikan bertindak hati-hati. Jadi kalau suaminya cemburu, hati-hati. Tapi sekali lagi bukan cemburu buta, ya. Ada istri main voli, nggak boleh. Biasa, olahraga boleh. Namun sebagai suami muslim, kiranya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ia hendaknya tidak cemburu buta. Tetapi cemburu yang terpuji dicintai Allah, sedangkan cemburu buta dibenci oleh Allah. Gitu. Jadi kita itu boleh cemburu, dan harus cemburu, ya, terhadap istri kita, karena rasa memiliki. Cemburu yang terpuji, ya, adalah cemburu yang didasari oleh bukti-bukti nyata, ya, sehingga menjadikan suami timbul rasa curiga, meragukan kecintaan istrinya. Sedangkan cemburu buta adalah cemburu yang tanpa didasari oleh bukti-bukti yang nyata. Jadi ada cemburu boleh dalam Islam, yang tidak boleh adalah cemburu buta, pemirsa. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, ini mulai, ya. Faktor ekonomi. Tadi cemburu, sekarang ekonomi. Kita lanjutkan. Pemirsa, tidak berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi
oleh lancarnya dan stabilnya ekonomi. Jadi dalam rumah tangga itu, tentremnya itu ekonomi menjadi penentu. Ya kita kan banting tulang bolak-balik bekerja berkeringat sampai rupa ibadah kadang-kadang. Itu apa? Memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi pegawai, bekerja aktif, setia, ya, apa? Untuk membutuhkan dan melengkapi kebutuhan ekonomi. Baik, segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar. Tapi sebaliknya, kericuhan rumah tangga sering terjadi juga, kadang-kadang diakhiri dengan perceraian. Ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak stabil atau morat-marit. Coba pemirsa kita renungi dulu ya, analisis dulu ya, ini faktor ekonomi itu. Karena apa ya? Sekarang lagi susah ekonomi itu. Dan bisa menimbulkan perceraian nih karena ekonomi. Apalagi terganggu oleh orang yang ketiga yang bisa menjamin masalah ekonomi. Waduh, ini kacau balau ini. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya tentu kita berupaya mensyukuri berapapun yang diperoleh oleh suami kita. Kita jangan terlampau terbawa gaya. Jadi jangan sampai nuntut yang berlebih-lebihan terhadap suami kita. Bapak, papi, kenapa Mami tidak dibahagiakan? Jangan begitu pertanyaannya. Tapi papi, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan baik, ya. Maka bendahara rumah tangga ini Mami akan melaksanakan dengan baik. Begitu yang baiknya. Jadi biasanya ekonominya itu kita melihatnya ke atas terus. Suami yang lain ya bisa memberi. Kita lanjut. Tap ya, Kang siapa? Kang KHRI. Oleh karena itu, bila seseorang ingin melaksanakan rumah tangga, berusahalah, berekonomilah yang baik. Tapi sebaliknya, apabila belum berhasil atau siap untuk hidup berumah tangga, hendaklah menahan diri. Ini saran Abah kepada para generasi muda, baik Mojang atau Jejaka, ya. Boleh, karena jodoh Allah yang mengaturnya, boleh Anda ngincer pasangannya masing-masing. Tapi jangan kemudian melakukan perbuatan yang keliru atau cenderung berbuat maksiat, tidak boleh. Itu cikal bakal ya. Cikal bakal nanti kalau sudah berumah tangga. Tapi ketika sudah terjalin kecocokan ya, jangan terlampau lama. Apalagi sudah
bisa menjamin diri masing-masing nanti kalau sudah berumah tangga, faktor ekonomi tidak terbengkalai, siap untuk nikah. Suami, calon suami datang ya kepada orang tua calon istri kita. Yang bertanggung jawab tuh begitu. Pokoknya Neng ya, Abah ngasih tahu, jangan sekali-kali tergoda ya. Tergoda oleh rayuan-rayuan setan. Jangan. Jagalah diri. Kalau calon suami sudah punya kerjaan, hayu cenaka mama ka bapak, mari kita ke orang tua. Itu yang hebat begitu. Sabda Nabi, ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'ta falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Wahai pemuda, ini ya, barang siapa mampu di antara kamu serta berkeinginan untuk kawin, nikah, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang-orang yang tidak halal dilihatnya. Gitu. Ini sudah jelas ya. Kalau kita sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah kita segera kawin atau menikah ya. Jangan sampai dilama-lama ya. Untuk apa ya? Untuk apa coba? Agar dengan perkawinan itu sah berhubungan suami istri dan terhindar matanya ya. Terhindar matanya dari apa? Kang Arman Lubis, selamat malam Kang. Ini sedang berbicara tentang namanya bagaimana keretakan dalam rumah tangga ya. Barusan yang pertama ya Kang itu tentang cemburu. Yang kedua ini tentang ekonomi. Karena ekonomi akan menjadi faktor yang sangat menstabilkan rumah tangga. Sehingga bagi calon suami atau calon istri berupaya ya semaksimal mungkin ya faktor ekonomi terlebih dahulu dikumpulkan ya. Karena hidup itu tidak cukup dengan cinta. Itu Kang ya, Kang Arman, Mas Arman, Bang Arman ya. Tolong sampaikan kepada sanak keluarga. Jangan karena cinta kemudian berlaku ya. Berlaku apa? Berlaku kebebasan itu jangan ya. Jangan. Ini Arman baru mendapat lencana pemberi hadiah. Terima kasih Kang Arman ya. Kang Arman mau live langsung bolehlah. Tadi kelewat dikit. Silakan. Nanti saya panggil undangannya. Jadi bagi calon suami, calon istri, remaja, remaji yang sudah punya calon, maka lihat dari dekat keluarganya. Lihat dari dekat keluarganya.
nanti bareng-bareng muncul kesadaran ya Kang, Mas Arman ya, muncul kesadaran bahwa rumah tangga itu satu kali untuk seumur hidup. Jangan sampai terbengkalai. Bahkan ada istilah seumur jagung, jangan. Jangan. Tadi kan disebutkan, ya ma'saros sabab, ya ma'saros sabab, man istata'a minkumul ba'ta, fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Oke, nanti 5 menit, ini 4 menit ya, akan dilanjutkan lagi ya, Jangan lupa nanti ini sesi pertama, sudah, nanti begitu habis, ini 5 menit ya, akan dilanjut lagi. Jadi, wahai pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak kawin, mampu nih ya, hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata terhadap orang-orang yang tidak halal dilihatnya. Kalau sudah nikah mah ya, sudah kawin, sudah nikah. Itu tidak akan gampang ya, tidak akan gampang terombang-ambing. Kita lanjut. Islam sangat membenci terhadap kemiskinan karena kemiskinan ekonomi dalam suatu keluarga dapat menjadikan kekufuran ya. Sekali lagi, Islam sangat membenci kemiskinan karena kemiskinan dalam bidang ekonomi dalam suatu keluarga akan menjadikan kekufuran gitu. Orang yang miskin itu ya, orang yang lemah dalam keluarga itu bisa menimbulkan kekufuran, gampang tergoyahkan imannya. Apalagi yang belum masuk kategori betul ya, bahwa dunia itu seperti apa. Pada materi tasawuf ya, itu orang yang melihat dunia ibarat kotoran ya, yang dapat menjerumuskan. Baik. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadal fakru ayyakuna kufron. Nyaris kefakiran, kemiskinan itu menyebabkan seseorang menjadi kafir atau ingkar. Itu peringatan dari Nabi, pemirsa. Peringatan ini sebagai gambaran bagi kita betapa pentingnya kedudukan ekonomi dalam rumah tangga. Karena ekonomi berkaitan erat ya, berkaitan erat sekali dengan pendidikan,
pendidikan memegang peranan penting dalam melestarikan kehidupan keluarga. Ya. Jadi nanti kalau sudah habis maka live dilanjutkan. Ini sudah 17 detik lagi ya, nanti live dilanjutkan. Pemirsa, semoga yang belum subscribe bisa subscribe ke YouTube, belum follow, follow lah.